Yang seperti ini, dah hapus kau. Mei, aku bingung. Oke, kamera. Ayo, kamera. Sama kayak gitu, kayak begitu. Ini apa ya kau enak nih? Ini nawat penuh. Pendaftaran. Iya langsung kan. Siapa? Kemarin ke sekolah ada sudah masuk orang-orang. Nggak sedih sedih. Ayo masuk. Enggak, belum apa-apa ini kok. Belum masuk.
Nyom nyom. Apa tadi kok kita ngomong uki dong ini bu? Udah. Bu. Kalau kamu ngomong itu ya tahu semua atau orang? Ini PMM. Kalau dia senang baru. Nomor 1, 2, 3, sampai 6 ya. Iya. Iya. Nah. Baik, apa? Dia salah klik, bah. Maunya om deh kamera deh. Masuk. Aku mulai, mungkin nak sabi absen. Maka dimatikan. Ayo cukup. Baru 71 orang. Nggak bisa. Iya. Ada di grup WA kan ada cara. Lumayan itu, bukannya masuk data lagi makanya. Penasaran data semuanya. Iya. Coba ini mau nanya apa? Oh, ini. Oh gitu. Udah gimana nih? Jangan jalan keluar. Langsung masuk kan? Oh, ada suara. Pak Gobeng wah, ini Ibu Belai. Malah foto yang keluar. Gimana nih? Tapi dia fotonya dia begini datang. Ada belum keluar. Mantap, Baga.
Nanti bilangnya ini di mana tenda biru ini. Setelah itu baru Ada persenjinya kan? strategi. Mereka tumben ini baru setengah 11. Strategi yang disiapkan. Oh gitu. Ya, semuanya itu katakan juga ekspedisi ya. Kalau masih habis lebaran. Tidak masuk linknya juga. Tulisannya. Ini pun oh si itu apa? Naik si Disiapkan. ya. Apa? Karena hah? Ini siapa ini? Kayaknya muka kita lain. Lain ya. Ya, setundak. Saya nggak tahu, nggak ada. Karena kita ini tarik sinyal. Foto lagi aku. Yona, ambilin pula. Ah, bagi kamu itu loh. Coba kamu pulang tak bisa mau saya. Ya berarti tinggal foto lagi di kantor lagi. Kemarin kan sudah. Itu yang live ya. Oh, Ini dah. dari bunyi. Mereka mau sekolah minggu. Ukurannya di mana di tempatnya Klik kan sangat dong. Iya, juga punya saya tuh. Kembali. Si Ecen yang masuk kelas. Pergali yang ya mungkin tahu suara. Nih, Kak Tobet Ecen Kak. Kalau Pak Nur sudah masuk Kak? Sudah gabung ke grup. Teman-teman Iya datang. Kamu di HP nih. Pasca HP ini. Oh iya, kirain tadi dari seminggu dari dia. Udah dimasuk. Ada dibikin punya Bunda.
Ini banyak ke barat ini tapi temanku dari Kacang dari mana juga gabung. Jauh. Kamu apa sudah tadi butuh? Jam 11, 12 nanti mulai. Masih belum makanan masih. Dulu tapi kalau terus jam 11 sampai jam 1. Iya. Nah, terus dia main. Dia main. Oh, kamu dorong siapa tadi? Oh. Oh gitu. Banyak dengan presentasi adakah? Oh gitu ya. Aku sudah bilang nggak usah masuk. Bilang dia. Turun ya. Jangan dekat anu. Mantap. Kamu sudah minta maaf ya. Cuma kasih tulang aja. Aduh, tulang ya. Kelihatan aku. Halo. Udah. Wah, ada babinya. Ya. Ada babi. Cantik. Kayak hitung lebih. Jam 8.
Oh, iya nih. Yang dia ubah. Undang ini prosesnya kayak bilang sudah kembali udah kirim. Ada webinar Ibu. Ada kan? Buah pere. Ini buah pere. Tahu aja. Ada ganteng. Ada yang masih aktif namanya stiker gitu. Ngapal. Dengan Di ini kan email dulu Arano kan? Ayo, Ti. Nih, Gimana? Tempur. Ini nama bleng lo deh. Apa yang saya tahu ya? disukan. Disukan. Coba dibuka aja itu. Masuk juga. Boga hapon. Geno, sama ini. Coba kan gue Pak. Iya, tidak ada. Berarti bukan dari kita memang kelihatan mukanya. Bisa uang nggak punya bisa terbang Ya kan? Nih ya. Siapa ini kayak di sekolah kita kuliah? Kedengaran semua. Makan kue hari raya kedua saya di rumah. Ya. Mohon bersabar Bapak Ibu ya. Kita belum mulai, untuk absen nanti akan kami share di dalam perjalanan webinarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi tunggu aja, pasti kami share nanti saat dalam perjalanan webinarnya.
Ini Namanya Bu. Ini kan di sini. absen nih sudah. Kita lihat deh. Baru kita ini. Ada orangnya. Kami yang terdaftar di situ 483 kan di situ. Mika ukuran Memang anak dekat dengan Pak El memang bergabung dengan empat banyak yang yang terbesar yang bawah dua kurang aja. Habis ini tanggi dan tanggi habis. Berapa ini Bu? 20. Nggak ada, kamera aku mati. Oh iya, Maria Giovanni kok itu? Aku salah kok. Jika ada yang mengirim link absen jangan dipercaya ya Bapak Ibu, kalau bukan dari kami. Karena saya lihat sudah ada yang mengirim, itu bukan link absen kami, Bapak Ibu ya. Link absennya mana Pak? Belum, kalau link absennya nanti kami kirim saat setelah penyampaian materi akan kami kirim. Jadi kalau ada yang mengirim link absen bukan dari kami jangan diklik Bu ya, Bapak Ibu ya. Takut itu link abal-abal. Iya Pak, tadi sudah dibuka. Rupanya iklan isinya. Nah, makanya sudah yang sudah kelihatan kami hapus itu langsung. Asal kami ngelihat aja kami hapus, Pak. Bapak Ibu. Baik Pak. Intinya kalau saat kami mengirim link absen akan kami kasih tahu di forum ini. Kalau kami tidak ada memberitahu berarti bukan link absen dari kami. Ya, ya.
mungkin. Suara diri.
Baik, selamat. Speakernya Bu Yamti. Speakernya. Oke. Baik, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memulai kegiatan webinar kita hari ini dan diharapkan seluruh peserta, seluruh Bapak Ibu yang hadir bisa mematikan mikrofonnya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru, guru-guru hebat yang kami banggakan, selamat datang dalam kegiatan webinar komunitas belajar bersama bisa SDN 003 Barongtongko. Sebelum kegiatan ini kita mulai, saya akan membacakan susunan acara kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan keempat sambutan, kelima pemaparan materi, 6 tanya jawab, dan 7 penutup. Baik, tidak berlambatan, kita akan memulai kegiatan kita siang hari ini. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa, membawa segala harapan kita hari ini kepada Tuhan, agar webinar kita boleh menjadi berkat dan membantu kita semua untuk optimalisasi di dalam pengelolaan kinerja di PMM. Mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan sambutan dengan sikap sempurna, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya diiringi dengan audio visual yang akan dipandu oleh Pak Samuel. Ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Kami persilahkan Pak Samuel. Aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsanaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Bapak Samuel. Ya, dipersilakan Bapak Eli kegiatan kita. Yang berikutnya kita akan mendengarkan sambutan. Sembari kita menunggu
kehadiran Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Komunitas Belajar Bersama Bisa SDN 003 Barongtongko kepada Bapak Aji Dinur SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Suyanti yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Bandar selaku Kepala Dinas Kabupaten Kutai Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 003 Barongtongko. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru yang hadir dalam acara webinar pada hari ini. Mereka mau puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan waktu kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara forum webinar pada hari ini. Kami sangat bersyukur atas kehadiran Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar pada hari ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan selain kata terima kasih, terutama kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat yang telah bersedia hadir pada acara hari ini, yang meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak. Kami ucapkan sangat terima kasih atas kesediaannya, serta seluruh teman-teman guru SDN 003 Barongtongko yang telah bersedia membantu dalam kegiatan acara pada hari ini sehingga acara ini bisa dilaksanakan, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir dalam acara webinar ini. Webinar ini yang kali ini adalah webinar yang ketiga dalam pelaksanaan komunitas belajar bersama bisa yang kami jalankan dari bulan Februari, webinar pertama, Maret webinar kedua, dan April webinar ketiga ini. Webinar ini kami adakan untuk saling berbagi praktik baik atau berbagi pengalaman sebatas pengetahuan kami tentang pelaksanaan pengaplikasian e-kinerja di PMM. Jadi di sini kami tidak ada yang paling bisa, tidak tujuannya untuk mengajar, tidak, cuma berbagi ilmu. Jika nanti dalam penyampaian kami ada kesalahan atau kekeliruan, kami mohon karena terbatasnya ilmu kami serta pengetahuan kami yang kami terima. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika nanti ada kesalahan, mohon dikoreksi juga. Kami juga menerima masukan dari Bapak Ibu untuk webinar selanjutnya. Apa yang ingin kita bahas nanti bisa menghubungi kami. Misalnya mau membahas tentang masalah tentang apa saja tentang PMM, kami bisa. Kami rencananya akan terus mengadakan webinar ini setiap bulannya dengan materi berkesinambungan atau berkelanjutan tentang PMM ini. Jadi tidak terjeda sampai di sini saja, tidak. Bulan depan pun akan kami adakan. Jadi Bapak Ibu terima kasih yang telah hadir dari awal pembentukan webinar ini sampai hari ini. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Suyanti. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Komunitas Belajar Bersama Bisa, Bapak Aji Dinur. Terima kasih untuk sambutannya. Sebelum kita mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SDN 03 Barongtongko, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat, Bapak Robertus Leopold Bandarsa.
Selamat datang Pak, terima kasih buat kehadirannya, terima kasih sudah memberikan dan menebarkan energi positif buat kami hari ini. Dan kita percaya dan kehadiran Bapak hari ini akan menjadi semangat baru untuk kami pengurus Kombel, bahkan rekan-rekan guru-guru hebat, untuk maju bersama, bergerak bersama untuk perubahan pendidikan di Kutai Barat. Terima kasih ya kepada Bapak Kepala Dinas. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan kedua dari Kepala Sekolah SDN 003 Barong Tongko sebagai support sistem kami, support utama kami dalam Kombel di sekolah ini. Kepada Bapak Zainuddin SPD, waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Suyanti, kepada Pak Haji Dinor sudah menyelenggarakan acara webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera juga untuk kita semua. Webinar ini adalah webinar yang ketiga yang melanjutkan webinar yang sudah 2 kali dilaksanakan pada bulan yang lalu. Kemudian webinar ini adalah tujuannya adalah untuk berbagi. Dan sebelumnya tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kutai Barat, yaitu Bapak Robertus Leopold Bandarsah, yang sangat kami hormati sebagai yang dituakan atau yang membina kami di bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Barat ini. Kemudian selanjutnya adalah bahwa pada beberapa tahun lalu kita diwajibkan untuk melaksanakan PMM ini, kemudian juga mengisi kinerja. Ya, kita kadang-kadang dalam kinerja itu kok bisa di PMM itu belum bisa lengkap 100%, masih 50%. Karena itu banyak yang harus kita kerjakan selanjutnya. Dan melalui webinar ini diharapkan nanti narasumber kita yaitu Pak Samuel, Pak Haji Dinor, dan Ibu Suyanti dapat memberikan ilmunya atau berbagi ilmu bahwa bagaimana supaya itu bisa mencapai 100%, apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Intinya diharapkan kita itu bahwa ada kata orang bijak bahwa kalau ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri. Kalau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Maka kita di pendidikan ini, kita diharapkan kita ini berjalan bersama-sama, saling berbagi hal-hal baik, sehingga nanti kelak pendidikan ini dapat kita laksanakan secara bersama-sama dan maju juga bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan akhirnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan memberikan sambutan dan juga dukungan bagi kami. Terima kasih juga sudah memberikan support yang terbaik bagi kami tim Kombel Bersama Bisa. Baik Bapak Ibu guru-guru hebat yang kami banggakan, sebelum kita mendengarkan materi, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus arahan serta pembinaan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang pada saat ini beliau juga akan membuka acara webinar Kombel Bersama Bisa. Kepada Bapak Robertus Leopold Bandarsah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bisa didengar suaranya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat, yang saya cintai, kita semua yang hadir pada hari ini. Saya sangat senang bisa bergabung, berbicara dengan teman-teman semua hari ini tentang langkah-langkah optimalisasi pengelolaan e-kinerja setelah pelaksanaan rencana tindak lanjut observasi kelas.
Observasi kelas adalah momen yang penting dalam upaya kita untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Dari proses ini, kita semua mendapatkan wawasan berharga yang memungkinkan kita untuk membuat perbaikan yang diperlukan. Namun, upaya sejati untuk meningkatkan pendidikan tidak berakhir di sana. Kita percaya bahwa pengelolaan kinerja yang efektif adalah salah satu kunci untuk memastikan bahwa pengamatan menghasilkan dampak yang nyata dan berkelanjutan. Di platform Merdeka Mengajar, kinerja tidak hanya menjadi alat pengukuran, tetapi juga instrumen untuk memberdayakan pendidik dan membantu para guru dalam pengembangan profesionalitas teman-teman semua. Oleh karena itu, mari kita tinjau beberapa langkah konkret yang akan kita ambil untuk optimalisasi pengelolaan kinerja ini. Yang pertama, pelatihan dan dukungan. Hari ini, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, teman-teman yang diprakarsai oleh teman-teman di SDN 303 Bareng Toko sudah melaksanakan pelatihan kepada semua pendidik tentang bagaimana menggunakan platform kinerja secara efektif. Dukungan teknis juga akan tersedia untuk memastikan bahwa semua teman-teman merasa nyaman dan siap menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, kualitas data. Kita yakin bahwa data yang dimasukkan ke dalam platform kinerja adalah yang akurat dan relevan. Ini memerlukan kedisiplinan dari semua pihak yang terlibat untuk secara rutin memperbaharui data dan memberikan umpan balik yang jujur dan konstruktif. Yang ketiga, analisis yang mendalam. Kita akan melakukan analisis yang mendalam terhadap data yang terkumpul untuk mengidentifikasi tren, pola, dan area yang membutuhkan perhatian khusus. Ini akan memungkinkan untuk pengambilan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat, keterlibatan dan kolaborasi. Kita semua mengundang semua pendidik dan staf untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan kinerja. Kolaborasi antar individu dan tim akan memperkuat upaya kita dalam mencapai tujuan bersama. Dengan mengoptimalkan pengelolaan kinerja setelah pelaksanaan rencana tindak lanjut, observasi kelas, kita semua yakin bahwa kita akan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih dinamis, responsif, dan berfokus pada pembelajaran siswa. Saya berterima kasih atas komitmen dan kontribusi kita semua dalam perjalanan ini. Terima kasih atas perhatian kita semua hari ini. Terima kasih kepada teman-teman di SDN 03 Bareng Toko sebagai penggagas acara ini. Para narasumber, kalian semua luar biasa. Teruslah berbagi praktek baik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terus mendukung dan melayani teman-teman semua. Mari kita terus bekerja sama untuk menciptakan perubahan positif dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, dengan memohon dan mengucapkan berkat dari rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita buka kegiatan ini dengan semangat terbuka, pikiran yang kreatif, dan hati yang penuh dengan antusiasme. Jadikanlah setiap momen sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan memperkaya pengalaman kita bersama. Tanpa banyak kata lagi, saya nyatakan bahwa kegiatan hari ini resmi dibuka. Mari kita mulai hari ini dengan semangat yang menyala-nyala dan harapan tinggi. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan teman-teman semua. Selamat mengikuti acara ini. Semoga menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sehat semua untuk kita. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Bapak Kepala Dinas. Mohon izin Pak, sebelumnya kita mendengar materi, kita mau foto bersama dulu. Boleh Bapak ya? Oke. Ya, Kami siap. akan mengambil foto. Dari pihak admin akan mengambil foto. Mari Bapak Ibu untuk menyiapkan diri, posisi untuk kita mengambil dokumentasi, untuk kami kompil sebagai bahan laporan kami ke sekolah dan juga ke pengawas. Bapak Ibu juga bisa menjadi landasan untuk pelaporan ya di sekolahnya masing-masing. Mari kita foto. Silakan Pak Aji Dinur. Kita akan mengambil foto. Yang pertama, silakan Pak Aji. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Satu, dua, Panjatkan. dua, tiga. Oke, sudah, Bu. Baik, terima kasih banyak buat Bapak Kepala Dinas yang sudah berkenan hadir. Terima kasih Pak, hari ini sudah memberikan energi positif bagi kami. Baik rekan-rekan guru-guru hebat sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang berbagi praktik baik, optimalisasi pengelolaan e-kinerja di PMM setelah rencana tindak lanjut observasi kelas. Dan akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Beliau adalah salah satu guru di sekolah SDN 03 Barongtongko, guru kelas 6. Beliau juga calon guru penggerak tahun ini. Dan beliau juga sebagai ketua KKG Gugus 1 Kecamatan Barongtongko. Dan Pak Samuel SPD ini juga salah satu guru kreatif yang ada di SDN 03 Barongtongko. Kemudian menjadi satu tim dengan kami. Jadi tim Kombel ini kami punya tim khusus Bapak ya, Bapak Kepala Dinas sekaligus teman-teman, kami biasanya dipanggil sebagai tim Cisamsu gitu ya. Bukan tim yang itu ya, tapi Pak Aji, kemudian Pak Samuel dan Ibu Suyamti. Kami sering dipanggil trio Cisamsu. Jadi Bapak Ibu, kami siap untuk membawa Bapak Ibu membawa perubahan ke depan jauh lebih baik bersama kami Cisamsu, bersama kami Kombel bersama bisa. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan buat Pak Samuel SPD untuk menyampaikan materi kita hari ini. Dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Suyamti, terima kasih Pak Haji Dinor, dan terima kasih Bapak Kepala Dinas yang hari ini bersedia bersama-sama dengan kita. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya bisa terdengar? Gelap Pak. Mantap. Bisa terdengar. Ya, oke, saya akan memulai Bapak Ibu. Ya, saya berharapnya yang saya tampilkan bisa terlihat oleh Bapak Ibu. Oke, apakah bisa terpantau Bapak Ibu? Terlihat Pak, jelas Pak. Bisa Pak. Jelas. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat datang kembali di kegiatan webinar yang ketiga bersama kami di hari ini. Ini adalah episode yang ketiga Bapak Ibu. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji dan Bu Suyamti. Kita akan bersama-sama mengupas e-kinerja observasi kelas itu dari 0% sampai nanti targetnya di 100% Bapak Ibu. Ada beberapa tahapan, itulah sebabnya kemarin kita bagi menjadi 2 episode sebelumnya. Dan di hari ini kita akan kembali melanjutkan untuk episode yang ketiga Bapak Ibu. Wah, saya antusias sekali melihat Bapak Ibu hari ini pesertanya berbagai macam ya. Tapi kita mempunyai tujuan yang Halo. Jaringan Pak. Hilang suaranya Pak. Iya. Hilang suaranya Pak. Sabar Bapak Ibu ya. Ya, hilang suaranya Bu. Ya, mohon bersabar, kami akan perbaiki secara teknis, mohon bersabar. Mohon bersabar karena kami menggunakan IndiHome di sekolah, kemungkinan agak lelet biar berpindah teknis dulu sebentar, mohon waktunya sebentar ya. Dan untuk webinar hari ini live streaming ya Bapak Ibu di YouTube, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Ini live streaming. Sebentar, mohon sabar. Ya, Bapak Ibu, apakah sudah terpantau kembali? Mohon izin. Baik, silakan maaf. dilanjut Pak Sam. Live Iya. streaming masih berlanjut ya Bapak Ibu. Bisa, Pak. Ya, oke. Bapak Ibu kalau sudah membuka pengelolaan e-kinerja, maka Bapak Ibu akan mendapati yang pertama itu terlihat sekali berapa persentasenya di sini Bapak Ibu.
Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah di 25%, mungkin ada yang sudah di 50%, atau mungkin sudah ada yang 75%. Tapi untuk sampai di bulan April ini pasti belum ada yang sampai 100% Bapak Ibu. Karena proses sampai 100%-nya itu akan dibuka di bulan Mei. Itulah sebabnya kami mengadakannya di bulan April ini agar kita bisa mempersiapkan tindak lanjutnya menuju ke 100% nanti bagaimana begitu. Saya mulai dengan tampilannya Bapak Ibu ya. Yang saya tandai ini ada bagian pertama di bagian atas. Kemudian nanti Bapak Ibu akan melihat ada 3 komponen yang ada di pengelolaan kinerja. Kemudian kalau Bapak Ibu bergeser scroll ke bawah laptopnya Bapak Ibu atau komputernya, nanti akan ketemu lagi dengan yang seperti ini Bapak Ibu. Harapannya semua tampilan di PMM-nya sama gitu ya. Nah, kita akan banyak mengupas beberapa hal terkait ini gitu ya Bapak Ibu ya. Saya mulai bergeser dari sini dulu. Yang kadang kita abai atau kadang kita tidak sadar itu adalah di kolom sini Bapak Ibu. Kemarin politron yang di situ. Di kolom sini biasanya cuma muncul tulisan guru. Jadi kalau baru klik tulisan gurunya nanti baru akan muncul sebagai ketua. Itu yang pertama. Kemudian nanti di bagian bawah itu ada 3 bagian observasinya. Yang pertama itu berbicara tentang langkah-langkah observasi kelasnya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kompetensi. Di situ nanti Bapak Ibu akan mencapai target 32 poin. Kemudian yang ketiga itu berbicara tentang tugas tambahan untuk setiap kita guru begitu. Kemudian di bagian bawahnya tadi sudah sempat saya munculkan ada perilaku kerja, kemudian dokumen KOSP, kemudian ada lagi dokumen perencanaan satuan pendidikan, kemudian ada lagi dokumen laporan satuan pendidikan, dan yang terakhir adalah dokumen kehadiran kelas gitu. Nah, kita akan mulai mengupasnya satu persatu Bapak Ibu ya. Kita hanya akan belajar satu persatu saja. Yang pertama, Bapak Ibu mungkin akan menemukan hijau ini 3 di bagian atas, kemudian di bagian bawahnya ini ada yang statusnya masih hitam Bapak Ibu. Artinya gemboknya belum bisa terbuka begitu. Nah, itu kalau Bapak Ibu masih di 50%-nya gitu ya. Nah, nanti apa yang akan kita lakukan supaya di bagian bawahnya ini tindak lanjut observasinya itu bisa kita selesaikan, itu nanti ada di bagian selanjutnya. Kalau di bagian kedua tadi itu kita cek, tadi sudah saya sampaikan, akan ada target 32 poin yang kita harus selesaikan untuk periode kinerja di Januari sampai Juni 2024. Kemudian di bagian yang ketiga, yang tadi saya sebutkan adalah tugas tambahan. Ini salah satu contohnya adalah yang dipakai itu terkait dengan pelaksanaan guru piket tugas tambahannya begitu. Nah, yang membedakan adalah di sini Bapak Ibu, di akun kepala sekolah. Jadi saya berharapnya selain Bapak Ibu sebagai guru, mungkin ada yang di antara Bapak Ibu pesertanya sebagai kepala sekolah. Sekali lagi, kinerja itu sifatnya adalah kolektif Bapak Ibu ya. Berkolaborasi, bekerja sama. Artinya ada beberapa bagian yang kita masing-masing guru mengerjakannya, tapi ada beberapa bagian juga yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Masih ada kita harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, masih ada bagian yang harus kita diskusikan dengan rekan sejawat, begitu seterusnya. Contohnya seperti ini, kalau Bapak Ibu kepala sekolah itu sudah membuka akun pegawai, membuka akun kepala sekolahnya, maka nanti akan muncul semua nama pegawai. Ini saya ambil contoh, ada 2 rekan di sekolahan kami, Ibu Suyanti, kemudian ada Ibu Syamsina. Nah, yang membedakan adalah di sini Bapak Ibu, ada yang saya tandai dengan kotak warna merah. Yang pertama, itu adalah jadwal observasi kelas. Itu yang kemarin sudah kita kupas di dalam webinar di bulan Maret ya. Ini adalah jadwal yang sudah kita sepakati bersama pimpinan atau kepala sekolah, kapan pelaksanaan observasi kelas di kelas kita yang dilakukan oleh kepala sekolah ataupun timnya. Berikutnya adalah yang kotak kedua, ini yang membedakan status observasinya. Nah, ada yang status observasinya itu yang nilai tindak lanjut, tapi ada juga yang status observasinya itu adalah rating observasi. Nah, yang berbicara tentang rating observasi ini adalah jika Bapak Ibu sudah selesai melakukan observasi kelas bersama kepala sekolah, namun Bapak Ibu belum
mengisikan atau menginput hasil observasi kelasnya di akun Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan observasi kelas bersama pimpinan atau kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu sudah mengisikan hasil observasinya kepala sekolah di dalam akun kita masing-masing, maka nanti akan muncul statusnya nilai tindak lanjut. Itu yang membedakannya. Kemudian kalau setelah Bapak Ibu mengisi, nanti akan muncul pilihan untuk menyelesaikan rekomendasi modul. Itu yang nanti kita akan bahas berikutnya. Ini yang membedakan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang masih belum mengisi, nanti tagihannya masih statusnya memberikan rating observasi. Ini adalah setelah Bapak Ibu menyelesaikan observasi kelas, Bapak Ibu mengisi hasil observasi kelas yang dilakukan oleh pimpinan di dalam koin ini. Maka nanti akan terbuka di centang yang berikutnya. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah selesai mengisi, maka nanti akan muncul tindak lanjutnya seperti ini. Perbedaannya di situ, Bapak Ibu. Kemudian, nah kalau Bapak Ibu sudah mengisi, nanti akan ada pilihan seperti ini di akunnya kepala sekolah, Bapak Ibu. Tinggal cek rinciannya, kemudian kepala sekolah atau pimpinan nanti akan memberikan skor penilaiannya di sini, kemudian diberikan catatan terhadap penjelasannya, baru nanti akan dikumpulkan oleh akun kepala sekolah. Dengan seperti itu, maka di bagian terakhirnya nanti di poin ini, kita sudah bisa terbuka gemboknya seperti itu. Ini yang dilakukan di akunnya kepala sekolah, Bapak Ibu ya. Nah, terakhir kita akan lebih fokus ke poin ini, Bapak Ibu. Isi dokumen refleksi tindak lanjut. Isi dokumen refleksi tindak lanjut ini kita lakukan jika yang pertama, kita sudah melakukan persiapan observasi kelas di bulan Januari, di bulan Februari. Kemudian kita sudah membuat jadwal juga di bulan Februari dan di bulan Maret. Kapan jadwal yang kita sepakati dengan kepala sekolah. Kemudian kita sudah mengisi hasil observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, setelah itu nanti ada kaitannya dengan akun kepala sekolah, maka terakhir kita akan berfokus di bagian isi dokumen refleksi tindak lanjut ini. Nah, dari masa isi dokumen tindak lanjut sampai ke isi dokumen refleksi tindak lanjut, kita masing-masing guru akan memilih minimal 1 modul sebagai upaya tindak lanjutnya. Apakah boleh 3-3-nya? Boleh, Bapak Ibu. Kami kemarin kebetulan saya dan Bu Suyamti itu mencoba 2 pilihan yang berbeda. Saya memilih 1 modul sebagai upaya tindak lanjutnya, kemudian Ibu Suyamti kemarin memilih 3 modul. Nah, yang dilakukan apa? Mempelajari modulnya, Bapak Ibu. Kemudian di bagian akhir modul yang kita pelajari, kita akan diminta untuk mengisi post-test. Nah, perbedaannya adalah tidak sampai kita melaksanakan aksi nyata. Berbeda dengan pembelajaran mandiri yang ada di PMM. Kalau di situ, begitu kita sudah menyelesaikan semua materinya, kita sudah mengerjakan post-test, di bagian akhir kita akan melaksanakan yang namanya kegiatan aksi nyata. Tapi untuk poin ini, kita hanya sampai menyelesaikan semua materinya, kemudian kita mengerjakan soal post-testnya saja, sampai di situ. Kemudian barulah kita akan mengisi dokumen refleksi tindak lanjut ini. Isi dokumennya seperti apa? Seperti ini, Bapak Ibu. Mengingatkan kembali sebelum mengisi yang tadi, sebelum mengisi dokumen refleksi tindak lanjut, kita akan kembali diingatkan dengan pilihan modulnya. Saya bacakan kembali. Modul yang telah dipilih untuk dipelajari, itu yang pertama. Pilihan modul apa yang kita pilih sebagai upaya untuk tindak lanjut perbaikan hasil observasi di kelas. Tadi saya sampaikan, setelah kita menyelesaikan tahapan pelaksanaan observasi kelas, maka kita akan mengisi pilihan modul minimal 1, boleh maksimal 3 modul, itu yang akan kita kerjakan, kita akan pelajari dalam upaya kita untuk melakukan perbaikan observasi kelas berikutnya. Nah, salah satunya yang harus diingat adalah modulnya apa, berbicara tentang apa. Kemudian yang kedua, centang yang kedua itu berbicara tentang kapan waktu atau periode tindak lanjutnya yang kita pilih. Saya ambil contoh misalnya seperti ini.
kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar di PMM? Saya kemarin mengisi antara bulan Maret sampai di bulan April. Nah, itu harus kita selesaikan sebelum mengisi evaluasi tindak lanjutnya, begitu. Kemudian yang ketiga, dukungan apa yang kita butuhkan? Tujuannya apa sih? Agar yang kita rekomendasikan, dukungan yang kita isikan di poin ini, itu bisa menjadi acuan bagi kepala sekolah dan pihak yang berkepentingan untuk bisa mendukung segala upaya yang kita lakukan sebagai guru. Contohnya, saya kemarin memilih kebutuhan atau dukungan apa siapa. Saya memilih sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Sehingga rekomendasi dari masing-masing guru ini itu yang akan bisa menjadi pilihan, bisa menjadi acuan bagi kepala sekolah kita maupun bendahara BOSP misalnya untuk bisa merencanakan penganggaran yang lebih baik terkait dengan upaya sekolah untuk mendukung segala pekerjaan guru, misalnya sumber dayanya yang dibutuhkan, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian setelah ini kita kembali mengingat, maka kita akan mulai mengisi. Nah, kalau di bagian isinya itu ada dua macam Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah pilihan belajar saja, artinya kita bisa memilih belajar di luar PMM. Kan ada 4 pertanyaan seperti ini. Kemudian pilihan yang kedua adalah belajar yang dari PMM. Pertanyaannya sama 4. Nah, Bapak Ibu boleh memilih salah satu sumber belajarnya. Misalnya Bapak Ibu mengisi di poin ini bisa. Bapak Ibu mengisi di poin yang PMM-nya juga bisa. Tapi akan lebih baik jika kita bisa memaksimalkan 2 sumber berbeda. Artinya apa? Kita memaksimalkan materi-materi atau referensi yang ada di PMM, tapi di sisi yang lain kita juga memaksimalkan sumber yang ada di luar PMM. Artinya kita tidak bergantung hanya dari PMM saja. Nah, itu yang saya coba lakukan kemarin. Saya memakai 2 sumber berbeda. Saya mengisi di bagian pilihan belajar di luar PMM, tapi juga saya mengisi di bagian sumber yang dari PMM. Mungkin rekomendasi kita atau rencana kita, inspirasi baru yang kita dapat itu berbeda antara yang kita pelajari dari PMM dan juga yang bisa kita pelajari di luar PMM. Yang perlu Bapak Ibu ingat adalah poin ini tidak ada jawaban yang salah. Karena sekali lagi, pertanyaannya ini hanya berdasarkan apa yang benar-benar kita alami. Saya ambil contoh, pertanyaan yang pertama. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Misalnya saya memilih adalah pilihan belajar di luar PMM. Saya mencari sumbernya misalnya dari YouTube. Nah, inspirasi apa yang saya dapat setelah melihat tayangan di YouTube itu yang kita isikan di bagian ini. Sama halnya juga, misalnya kita memilih referensi sumber belajar yang ada di PMM. Pertanyaannya sama Bapak Ibu. Apa inspirasi baru yang kita dapatkan dari upaya tindak lanjut yang kita pelajari di PMM itu? Jadi silakan diisikan. Kalau saya ingin merekomendasikan kepada Bapak Ibu, lebih baik kita menggunakan 2 sumber berbeda, begitu ya. Kemudian di bagian akhir setelah Bapak Ibu menyelesaikan mengisi, oh iya Bapak Ibu, maksimal itu 500 karakter ya. Jadi boleh kurang tapi tidak lebih dari 500 karena seandainya Bapak Ibu lebih dari 500 maka dia tidak akan bisa terisi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terakhir Bapak Ibu bisa memilih untuk mengumpulkan. Seperti itu. Nah, pada saat sudah mengumpulkan, maka yang di bagian akhir ini otomatis juga akan tercentang warna hijau. Apakah tahapan ini observasi kelasnya sudah selesai? Ternyata belum Bapak Ibu. Kok bisa belum ya? Begitu kita sudah menyelesaikan semua tadi sampai di centang 5 seperti ini, centang hijau 5, ternyata masih tetap di 75%, belum 100%. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal bahwa ada beberapa bagian yang bisa kita kerjakan secara mandiri, tapi ada beberapa bagian yang kita harus berkolaborasi atau bekerja sama, baik itu dengan rekan sejawat ataupun dengan pimpinan atau kepala sekolah. Apa yang dimaksud dengan tidak bisa sampai 100%? Karena di bagian akhir nanti kita akan mengisinya sampai di poin 100% itu jika semua aktivitasnya itu bisa kita selesaikan berkolaborasi dengan rekan sejawat semua, dengan kepala sekolah.
maka saya akan mengatakan kegiatan ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh kita sendiri-sendiri. Kegiatan ini sangat tergantung dengan kerjasama Bapak Ibu dengan semua elemen yang ada di sekolah. Secara khusus adalah seperti ini Bapak Ibu. Di bagian bawah tadi saya katakan ada 5 macam dokumen. Perilaku kerja itu sudah kita isikan di bagian awal pada saat perencanaan observasi kinerja itu sudah selesai kita kerjakan. Kita bisa mengecek kembali kalau kita lupa perilaku kerja apa yang ingin kita munculkan seperti itu. Kemudian akan ada 4 dokumen lain yang belum bisa kita pilih atau kita kerjakan sebagai guru atau pendidik. Karena dokumen lain ini adalah bagian atau wilayah yang menjadi tanggung jawab akun kepala sekolah. Artinya apa Bapak Ibu? Dari 75% ini nanti kita akan bisa mencapai 100% dengan beberapa kriteria. Salah satunya adalah yang ini. Ada 4 komponen ini. Apakah ini bisa dikerjakan 1 orang? Sangat bisa. Tetapi akan butuh waktu yang mungkin relatif lebih lama. Apalagi misalnya kita berbicara salah satu contoh dokumen KOSP. Dokumen KOSP itu adalah dokumen sekolah, bukan dokumen kepala sekolah. Itu yang kita harus sama-sama kesepakatan. Yang sama-sama kita sepakati bahwa KOSP itu bukan dokumen kepala sekolah, tetapi dokumen sekolah. Artinya apa? Semua Bapak Ibu, semua elemen yang ada di sekolah itu turut ambil bagian dalam pembentukan atau penyusunan dokumen KOSP. Begitu juga dengan dokumen perencanaan satuan pendidikan. Perencanaannya ini apa? Nanti kita akan bahas ya. Kemudian ada dokumen laporan satuan pendidikan. Itu juga sama. Itu punya sekolah, bukan kepala sekolah. Oke. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi saya potong lebih besar tampilannya. Yang pertama, dokumen KOSP. KOSP ini adalah kitab suci yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah Bapak Ibu. Dan saya yakin ini bukan barang yang baru. Karena mulai dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, itu juga ada istilah KOSP. Mungkin berbeda nama. Contohnya yang pernah saya dengar itu ada yang menggunakan istilah dokumen 1 dan dokumen 2 kurikulum. Begitu. Nah, KOSP itu sama Bapak Ibu. Isinya lumayan banyak. Bapak Ibu boleh mencari referensi yang ada di PMM. Boleh juga Bapak Ibu memilih untuk mencari referensi di luar PMM. Apa saja yang dimaksud atau yang harus ada, komponen-komponen apa yang harus muncul di dalam dokumen KOSP. Salah satu yang wajib itu biasanya adalah misalnya seperti ini. Latar belakang satuan pendidikan. Kemudian ada lagi misalnya visi misi sekolah, tujuan sekolah. Kemudian nanti ada misalnya berbicara tentang kurikulumnya, jam belajarnya, kemudian ada lagi misalnya dokumen-dokumen yang terkait pembelajaran guru, jadwal pelajaran, semuanya nanti ada di bagian ini Bapak Ibu. Saya yakin banyak pilihan Bapak Ibu boleh melihat-lihat di bagian PMM atau di luar PMM. Dan sekali lagi, tidak ada acuan yang baku harus seperti apa yang dikatakan benar. Kalau tidak seperti itu salah, itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi dokumen KOSP ini harus ada. Kalau sudah ada, kemudian melalui akun kepala sekolah bisa diupload. Maka Bapak Ibu masing-masing guru akan bisa melihat dokumen KOSP ini, nanti tanda centangnya atau tanda ceknya ini berubah menjadi warna putih seperti ini. Dengan seperti itu, dengan kepala sekolah sudah mengumpulkan atau mengupload dokumen KOSP-nya, maka nanti Bapak Ibu masing-masing guru akan bisa melihat KOSP-nya seperti apa. Tapi KOSP ini akan sangat berdampak atau bermanfaat jika benar-benar Bapak Ibu susun secara bersama-sama. Disesuaikan dengan konteks lokal yang ada di sekolah kita masing-masing. Saya bergeser ke poin yang berikutnya berbicara tentang dokumen perencanaan satuan pendidikan. Salah satu yang harus diupload atau diunggah oleh atasan atau kepala sekolah di dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan, yang pertama itu adalah dokumen perencanaan terkait pembiayaan yang ada di sekolah.
Bapak Ibu yang di tingkat SD mungkin ada pembiayaan yang bersumber dari BOSP. Maka perencanaan atau arkas yang ada di BOSP itulah yang nantinya akan diunggah atau diupload di dalam dokumen ini. Kalau di sekolahan Bapak Ibu atau di kabupaten kota Bapak Ibu ada lagi dokumen perencanaan pembiayaan selain BOSP, maka itu juga harus diupload di poin sini. Kalau mungkin Bapak Ibu yang di tingkatan SMP ada lagi istilah misalnya menggunakan mendapatkan pembiayaan dari dana rutin misalnya, maka itu juga harus diupload di dokumen perencanaan satuan pendidikan. Seperti itu. Kemudian bergeser poin yang keempat, dokumen laporan satuan pendidikan. Ini yang paling mudah yang Bapak Ibu bisa ambil adalah dari laporan bulanan di sekolah. Saya yakin di sekolah Bapak Ibu setiap bulan pasti akan diminta untuk mengumpulkan laporan bulanan. Nah, laporan bulanan itu bisa Bapak Ibu jadikan satu dokumen, karena kita berbicara mulai periode Januari sampai Juni, maka yang harus Bapak Ibu unggah di poin ini adalah laporan satuan pendidikan mulai dari bulan Januari sampai di bulan Juni. Itulah sebabnya di poin ini kepala sekolah baru bisa menguploadnya itu paling cepat di awal bulan Juni. Seperti itu. Kemudian di poin yang terakhir, dokumen kehadiran kelas, ini adalah semacam bukti dukung kalau Bapak Ibu guru itu masuk di kelas. Jadi berbeda dengan daftar hadir pegawai atau daftar hadir guru. Berbeda ya Bapak Ibu. Kalau di sini yang harus Bapak Ibu buat adalah dokumen yang menunjukkan kehadiran Bapak Ibu guru di dalam kelas. Saya ambil contoh misalnya seperti ini. Hari ini tanggal 20 April yang masuk di kelas 6 misalnya adalah guru kelas dari jam pertama sampai jam ketiga. Dilanjutkan misalnya nanti jam keempat sampai jam kelima. Maka di tanggal ini, di hari ini dari jam 1 sampai jam kelima itu boleh dicentang atau diparaf atau ditandatangani atas nama guru kelas yang masuk di kelas 6. Itu semua didokumentasikan oleh sekolah. Mungkin kalau ada TU silahkan diminta TU-nya untuk membuat format seperti ini. Jadi setiap kelas ada dokumennya, kemudian guru kelas dan guru mapel mengisi sesuai jadwal pelajaran di kelas tersebut. Jadwalnya ini juga sama Bapak Ibu, karena periodenya Januari sampai Juni, maka yang diupload nanti juga adalah periode Januari sampai Juni. Seperti itu. Nah, mungkin akan ada permasalahannya nih. Tadi saya katakan di awal, kalau tidak semua hal bisa kita selesaikan secara mandiri atau sendiri. Ternyata ada juga kita butuh bantuan atau kerjasama dengan rekan lain. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, permasalahannya yang dihadapi di akun kepala sekolah. 4 dokumen yang tadi saya sebutkan di awal, dokumen KWSP, perencanaan satuan pendidikan, laporan satuan pendidikan, dan dokumen kehadiran kelas itu harus di-upload. Kalau tidak di-upload bagaimana? Maka RHK e-kinerja tadi punya kita semua, punya kepala sekolah pribadi, punya guru, itu tidak akan bisa mencapai 100%. Artinya e-kinerja kita tidak bisa diselesaikan sampai ke tahapan penilaian oleh kepala sekolah. SKP kita semester 1 Januari-Juni itu tidak bisa kita selesaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah kenapa kami memulai webinar ini di pertengahan April ini, agar Bapak Ibu mulai mempersiapkan bersama dengan pimpinan atau kepala sekolah dan seluruh elemen yang ada di sekolahan kita. Yang paling pertama yang mungkin agak rumit itu adalah menyusun KWSP, karena membutuhkan banyak pemikiran dari semua elemen. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan KWSP-nya ini, perencanaan ini sudah pasti Bapak Ibu punya di sekolah. Perencanaan itu berarti tadi saya katakan ada perencanaan pembiayaan atau program-program kerjanya kepala sekolah misalnya. Laporan satuan pendidikan itu juga Bapak Ibu pasti punya, karena setiap bulan Bapak Ibu di setiap sekolah itu pasti mengumpulkan laporan bulanan sekolah. Kemudian dokumen daftar hadir atau dokumen kehadiran di kelas, Bapak Ibu semuanya bisa meminta TU-nya atau semua guru kelas misalnya membuat formatnya untuk kelas masing-masing, dan guru kelas plus guru mapel bisa mengisi sesuai jadwal pelajaran yang ada di kelas tersebut.
Di bagian akhir, semua lampiran-lampiran itu Bapak Ibu bisa kumpulkan menjadi satu dokumen sesuai dengan pengelompokannya, kemudian dijadikan satu file. Baru kepala sekolah atau pimpinan bisa menguploadnya. Pada saat kepala sekolah sudah menyelesaikan mengupload 4 komponen ini, barulah kepala sekolah bisa masuk untuk memberikan penilaian terhadap e-kinerja atau SKP guru kita. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini saya kembalikan dulu ke Ibu Suyanti. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kita perlu diskusikan, atau mungkin Bapak Ibu menemukan informasi yang berbeda dengan yang saya sampaikan, nanti bisa kita berdiskusi di dalam sesi tanya jawab. Nanti akan dipandu oleh Ibu Suyanti dan nanti akan ada Pak Aji juga yang akan membantu kita bersama-sama dalam proses diskusi atau tanya jawab. Sekian Bapak Ibu, saya kembalikan ke Ibu Suyanti dulu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Samuel yang sudah berbagi materi hari ini, berbagi ilmu dan berpraktik baik untuk kita semua. Sebelum saya buka ruang tanya jawab, kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi rekan-rekan guru-guru hebat di seluruh Nusantara yang bergabung bersama bersama bisa. Ada teman-teman dari Goa, Sulawesi Selatan, ada teman-teman dari Bangka Belitung, dari Mojokerto, dari NTT, dari Buton, Sulawesi, dari Silat Hilir, Kalimantan Barat, dari Jungutan, Bali, dan dari Takalar, Sulawesi Selatan. Bahkan mungkin beberapa nama teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan. Dan juga terima kasih buat partisipasi rekan-rekan guru hebat seluruh Kabupaten Kutai Barat yang bergabung hari ini. Partisipasi Bapak Ibu menjadi penyemangat kami untuk terus berbagi praktik baik untuk membawa perubahan untuk Kutai Barat. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi sudah kita dengarkan, kita sudah terima, dan kita akan membuka ruang tanya jawab. Di dalam ruang tanya jawab ini, mohon Bapak Ibu bersabar secara bergantian, nanti bisa mengklik lambaian tangan di Zoom-nya Bapak Ibu masing-masing. Kemudian saya dengan Pak Aji akan memanggil atau akan memandu untuk tanya jawab pada siang hari ini. Selain tanya jawab, kita juga bisa berdiskusi ya Bapak Ibu tentang pengelolaan kinerja. Kami persilakan untuk ruang tanya jawab, kami buka dari sekarang. Silakan Pak Aji, mohon bantuannya. Baik, ya. Dari Bapak silakan Pak. Dengan Bapak siapa? Dari mana? Ya. Ya, silakan Pak. Pak Noven. Pak Noven dari mana Pak? Pak Noven dari Penukalabak Lumatang Ilir, Sumatera Selatan. Oke, terima kasih Pak. Selamat datang bersama Kombel Bersama Bisa. Terima kasih sudah berpartisipasi. Bagaimana Pak? Tanya jawab atau kita mau diskusi? Silahkan. Yang ingin saya tanyakan tentang upload dokumen itu, Bu ya. Ya. Upload dokumen itu kan diisi oleh atasan. Yang untuk pengisian daftar hadir itu, menurut yang saya ingat tadi, apakah kita membentuk absen tersendiri atau kan berdasarkan absen kita bulanan sesuai kita waktu di supervisi? Ada lagi Pak? Itu aja Bu. Makasih Bu ya. Baik, ya. Ya, baik, siang. untuk menjawab pertanyaan Bapak dari Pematang Siantar, kami persilakan Bapak Samuel untuk memberikan jawabannya, membantu rekan kita dari Pematang Siantar. Kami persilakan Bapak Samuel. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya mencoba menjawab Bapak Nopensi ya, Bapak Nopensi, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan nama. Benar. Iya, jadi seperti ini Pak ya, yang diminta di dalam dokumen yang harus diunggah atau yang harus diupload itu adalah dokumen kehadiran kelas yang dikumpulkan oleh atasan. Artinya apa? Atasan itu mengumpulkan dokumen kehadiran semua pegawai atau gurunya di dalam kelas. Nah, teknisnya seperti ini. Saya ingin memberikan pemahaman ke Bapak Nopen dulu atau dengan rekan-rekan semua yang lain, silahkan dianalisa kembali. Apakah daftar hadir guru di sekolah itu misalnya apakah sama dengan di tempat kami? Pada saat kita berbicara daftar hadir guru, itu adalah daftar hadir guru di sekolah. Begitu ya. Isinya itu mungkin kurang lebih sama punya kita Pak. Di semua tempat itu mungkin yang pertama pasti ada
nomor urut, kemudian ada NIP-nya, ada nama lengkap kita dengan gelar, kemudian ada tanggal, dan di situ mungkin kita bisa mencentang, memberikan paraf kita atau memberikan tanda tangan kita di setiap hari kehadiran. Itu berbicara tentang daftar hadir pegawai atau daftar hadir guru di sekolah, termasuk kepala sekolah begitu. Nah, tapi di dalam e-kinerja ini yang diminta itu adalah dokumen kehadiran kelas yang dikumpulkan oleh atasan. Berarti yang kita pahami adalah dokumen kehadiran guru di dalam kelasnya masing-masing. Makanya tadi saya katakan jika memungkinkan akan lebih baik jika daftar hadirnya itu dibuat terpisah. Karena peruntukannya berbeda Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa di dalam kelas, misalnya kalau kami kemarin di tempat kami itu meminta staf tenaga administrasi yang membuat untuk setiap kelas. Jadi di setiap kelas itu sudah ada daftar hadirnya Januari sampai bulan Juni, dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir sekolah, kemudian di situ ada nama-nama gurunya atau sesuai dengan jadwal pelajarannya di setiap harinya. Jadi kita tinggal mengisi hari ini di hari Sabtu misalnya jamnya ternyata guru PJOK yang masuk di kelas 1. Maka guru PJOK itu akan memberikan parafnya di kelas 1. Di jam yang sama mungkin di kelas 2 guru kelas yang masuk, maka di dalam daftar kehadiran kelasnya di kelas 2 itu guru kelas juga akan memberikan tanda tangannya. Jika nanti semua kelasnya itu membuat masing-masing kemudian didokumentasikan, maka di setiap kelas kita juga semua akan punya dokumen kehadiran kelas. Nah, dari situlah kepala sekolah bisa mengumpulkan menjadi satu file atau satu dokumen yang di-scan. Nah, itu yang akan diunggah di dalam e-kinerja PMM ini. Seperti itu, Pak ya. Saya kembalikan ke Ibu Syamti. Terima kasih. Kalau mungkin masih ada yang perlu ditindaklanjuti, silakan. Terima kasih Bapak Samuel. Kalau saya tidak salah, nanti dalam bahan materi webinar akan ada contoh ya Pak Sam ya? Ya. Iya Bapak Ibu, ada contohnya nanti akan kami lampirkan ya. Nanti dilampirkan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat contoh apa yang sudah kami kerjakan. Cuman itu file mentah Bapak Ibu. Kami nggak berikan file yang berisi gitu ya. Nanti ada di file materi di link yang kami bagi. Mungkin ada tambahan dari Pak Aji ya. Dari Pak Aji ada tambahan untuk pertanyaan Pak Novensi tadi. Ya, terima kasih Bu Yanti. Sebenarnya sudah cukup jelas dari Pak Sam tadi. Jadi untuk absen kehadiran kelas dengan absen kehadiran guru berbeda, Bapak. Jadi kalau misalnya kehadiran guru itu di kelas, per kelas itu kan berbeda. Misalnya hari Senin kelas 6 belajar agama. Nah, jadi di kelas 6 itu guru agama yang absen itu khusus untuk absen di kelas 6 saja. Nanti di jam 1 ke 2 guru kelas 6, selanjutnya jam 3 ke 4 diisi oleh guru PJOK atau guru kelas, maka guru kelaslah yang akan mengisi di sana. Jadi formatnya itu nanti per kelas itu adalah per bulan Bapak Ibu. Per bulan dengan rincian per hari. Dalam satu lembar itu 1 bulan, per hari, per tanggal dia. Misalnya tanggal 1 hari Senin, guru siapa saja yang masuk di kelas tersebut. Tanggal 2 hari Selasa, guru siapa saja yang masuk di kelas tersebut. Kayak buku kemajuan kelas Pak ya? Ya, kurang lebih seperti itu, tapi berbeda sedikit Pak. Iya. Jadi di situ akan terlihat jumlah siswa pun berapa yang hadir, berapa yang tidak. Di akhir bulan nanti dijumlahkan guru kelas berapa kali masuk di kelas, guru mapel berapa kali masuk di kelas 6. Jadi setiap bulan itu akan dijumlahkan. Tapi nanti untuk lebih jelasnya akan kami share materinya ini, contoh pengisian format kehadiran kelas. Kurang lebih begitu. Terima kasih Pak. Silakan Bu Yamti, saya kembalikan ke Bu Yamti. Bagaimana Bapak Novensi, apakah cukup membantu? Paham. Oke, baik, terima kasih. Baik, kami berikan kesempatan untuk rekan-rekan yang lain.
Kami berikan kesempatan. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya atau berdiskusi tentang kegiatan kita hari ini perihal optimalisasi pengelolaan kinerja? Ada? Izin Bu, Ibu Nurdia Ya. dari Goa, Baik, Sulawesi Selatan. baik, Ibu silakan. Ibu dari Sulawesi Selatan ya? Oke, silakan Ibu. Iya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nurdia, dari kebetulan saya mengajar di SMK. Begini Bu, saya punya sekolah kan baru tahun ini akan masuk ke kurikulum Merdeka. Kebetulan, tapi untuk masuk di PMM, alhamdulillah kami sudah melakukan ini. Dan yang saya mau tanyakan di sini masalah absensinya, Bu. Karena kebetulan saya guru mapel. Ya. Saya guru mapel dengan beberapa mata pelajaran yang saya bawakan. Kemudian saya punya absen itu tersendiri karena saya mengajar mulai kelas 10 sampai kelas 12. Untuk kelas 10 absen tersendiri, kelas 11 begitu, dan kelas 12 juga. Kemudian selain itu untuk di tata usaha itu ada absen khusus guru yang mengajar pada hari itu. Ya, jadi saya pegang absen sendiri, tata usaha juga punya absen sendiri, Bu. Jadi jadi untuk yang diupload nanti ini, apakah absen yang saya pegang dengan absen yang ada di tata usaha, apakah disatukan untuk di-scan baru diupload di PMM nanti ini, Bu? Oke, itu saja Ibu, ada yang lain? Iya, hanya itu aja, Bu. Ya, makasih banyak Ibu atas kesempatannya. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nurdia, kami persilahkan Pak Samuel untuk bisa membantu Ibu Nurdia. Iya, baik. Terima kasih Bu Sianti untuk waktunya. Iya, kalau di tingkatan SMP dan SMA, SMK mungkin sedikit berbeda konteksnya dengan di SD, Bapak Ibu ya. Masih lebih banyak menggunakan sistem guru kelas. Sementara kalau SMP, SMA, dan SMK itu istilahnya berbeda sedikit, wali kelas. Tapi konteksnya kalau di SMP, SMA, ataupun SMK itu adalah mata pelajaran, basisnya mata pelajaran. Nah, saya kembalikan ke Ibu ya. Misalnya seperti ini, konteksnya adalah di mana Ibu bisa memperoleh data kehadiran setiap guru yang masuk di kelas. Nah, kata kuncinya di situ. Kalau misalnya yang Ibu pegang itu di kelas 10, 11, dan 12 untuk ke setiap harinya, kemudian ada rekan lain, guru lain yang berbeda mata pelajaran itu juga menunjukkan semua aktivitas setiap hari dan setiap jamnya di setiap kelas, itu boleh Ibu pakai, dijadikan satu dokumen. Kemudian tadi Ibu juga menyebutkan di TU juga ada daftar hadir yang menunjukkan setiap guru, kemudian jam sekian atau mungkin di hari ini guru A masuk di kelas ini, guru B masuk di kelas itu. Maka itu pun juga boleh. Tadi sekali lagi saya katakan kata kuncinya adalah dokumen kehadiran guru di dalam setiap kelasnya. Nah, penjelasan saya mungkin sebatas itu. Pak Haji, boleh ditambahkan kalau ada yang perlu, silakan. Ya, silakan Pak Haji. Ya, intinya sama aja. Sudah punya Pak Sam itu sudah jelas. Jadi intinya absen kehadiran di kelas. Kalau yang Ibu pegang itu adalah absen Ibu hadir untuk Ibu pribadi sendiri. Istilahnya Ibu di kelas 10, kelas 9, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, jadi yang dimaksud absen kehadiran kelas itu adalah kumpulan kehadiran kelas guru-guru yang misalnya di kelas 10, semua guru-guru yang hadir di kelas 10 itu yang diupload. Bukan yang absen yang Ibu bikin absen sendiri, saya absen di kelas 10, nanti masuk lagi di kelas 11, Ibu bikin lagi absen, bukan yang itu. Intinya absen yang di kelas Ibu ya. Absen di kelas. Yang seperti saya bilang tadi, sebenarnya mau SD, mau SMA, SMP, sama absen kehadiran kelas, cuma yang membedakannya tadi yang wali kelas dengan guru mapel saja. Intinya
mau di SD, mau di SMP, mau di SMA harus ada absen kehadiran kelas. Jadi absen khusus per kelas. Seperti absen siswa lah istilahnya, tapi ini absen hadir guru di kelas tersebut. Kehadiran guru di kelas tersebut. Hari Senin guru berapa orang yang masuk di kelas 10 itu yang absen. Yang seharusnya dia, misalnya hari Senin yang seharusnya masuk di kelas 10 ada 5 orang. Nah, 5 orang itulah yang harus absen di kelas 10. Seandainya harusnya 5 orang itu absen, tapi ada salah satu guru yang tidak absen, maka yang salah satu guru yang tidak absen, tidak hadir itu pun tidak absen. Jadi nanti di total bahwa guru tersebut di dalam di bulan Januari guru tersebut hadirnya berapa kali di kelas tersebut, yang seharusnya misalnya di kelas tersebut di kelas 10 guru A hadirnya 20 kali di kelas, 20 kali pertemuan di kelas. Ternyata guru tersebut ada beberapa kali tidak hadir, jadi cuma 16 kali saja. Nah, itulah yang dimaksud dengan daftar kehadiran di kelas. Kira-kira itu. Saya kembalikan ke Bu Yamti. Baik, terima kasih Pak Aji. Sebelum saya membacakan pertanyaan di chat, silakan Ibu Deborah Yudita Priskila. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mau didiskusikan Bapak Ibu, dipersilakan. Silakan Ibu Deborah. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya ingin bertanya karena masih kurang mudeng atau belum mengerti tentang pengembangan kompetensi ini. Nah, di situ kan ada temannya tugas tambahan tadi kan, di samping itu tadi kan yang di awal. Kalau pengembangan kompetensi ini dokumen apa yang kita kumpulkan? Oh, baik. Ya, ada lagi Bu? Tidak ada Bu, terima kasih. Jadi yang ditanyakan Ibu Deborah adalah dokumen apa yang diupload di dalam pengembangan kompetensi. Mungkin Bapak Aji, ya. Pak Aji bisa membantu menjawab pertanyaan Ibu Deborah. Silakan. Ya. Mohon maaf mikrofon yang lain Bapak Ibu ya. Oke, silakan Pak Aji. Ya, yang Ibu tanyakan adalah dokumen yang bukti dukung di tugas tambahan Ibu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Pengembangan kompetensi, Pak. Yang pengembangan kompetensi. Yang di bawah di PMM, di bawahnya ini. Bentar Bu ya. Saya belum ke PMM dulu. Bukan tugas tambahan ya, bukan ya? Bukan yang sampingnya, Pak. Yang sampingnya, Pak. Sampingnya di PMM itu ada yang pengembangan kompetensi, Pak. Sebentar, saya buka PMM aja langsung biar agak. Ya, tunggu sebentar Bu ya. Pengembangan, pengembangan kompetensi yang 32 poin target itu ya Bu ya. Itu yang untuk bukti dukung Ibu adalah apa yang diminta saat di sana Ibu. Ini contoh saya bacakan punya saya Bu ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru kepala sekolah atau pengawas. Nah, Ibu cek nanti di situ, dipilih cek, nanti akan muncul tagihannya. Apakah itu berbentuk sertifikat saja atau berbentuk sertifikat dengan laporannya? Karena ada yang berbentuk sertifikat dengan laporan, ada yang berbentuk sertifikat saja. Jadi sesuaikan dengan permintaan yang ada di situ, Ibu ya. Kira-kira itu Bu, semoga menjawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Yamti. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, suaranya Pak. Ya, lanjut Bu Yamti. Lanjut Pak. Koneksinya. Ya, silakan. Sudah Ibu, sudah. Oke. Apakah cukup membantu Ibu Deborah?
Baik, Bu. Sudah cukup, Bu. Ya. Lupa Jadi yang tadi. untuk pengembangan kompetensi, ya, pengembangan kompetensi itu sepakati. Gitu. Apa nanti dia klik di RH-nya apakah dia berbentuk sertifikat ataukah laporan dan sebagainya. Gitu ya. Apakah Ya, baik, cukup Bu. membantu? Oke, ada Cukup, Bu. lagi? Baik, terima kasih. Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, saya akan membacakan pertanyaan dari chatnya. Sebentar ya. Ada pertanyaan, apakah dokumen perencanaan satuan pendidikan berupa dokumen foto dari aplikasi Arkas atau rekomendasi dari rapot pendidikan? Sekali lagi, apakah dokumen perencanaan satuan pendidikan berupa dokumen foto dari aplikasi Arkas atau rekomendasi dari rapot pendidikan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin Pak Samuel bisa membantu. Silakan Pak Samuel. Ya, baik. Jadi yang masuk ke dalam kategori dokumen perencanaan itu adalah salah satunya perencanaan terkait pembiayaan, Bapak Ibu. Yang bisa Bapak Ibu peroleh kalau di sekolah untuk dokumen yang perencanaan dalam tanda kutip pembiayaan, Bapak Ibu pasti punya dokumen perencanaan di Arkas. Itu untuk BOSP ya. Semua sekolah pasti punya yang BOSP-nya begitu. Nah, yang diminta itu sebenarnya bukan dokumentasi dalam bentuk foto, tetapi pada saat Bapak Ibu menyusun penganggaran yang ada di Arkas, itu nanti akan bisa ditarik datanya dalam bentuk file PDF. Ya, dokumen perencanaannya. Nah, biasanya tahapannya adalah di setiap sekolah, kepala sekolah, bendahara BOSP, kemudian dengan tim BOS, itu akan membuat perencanaan terkait pembelanjaan Arkas dalam 1 tahun nanti seperti apa. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah menyelesaikan penyusunan anggaran, oke, dari sekian banyak dana yang kita akan terima dalam 1 tahun, sekian persen untuk ini, sekian kegiatannya untuk ini, dokumennya sekian, semuanya sudah dibagi pos-posnya masing-masing. Tahapan berikutnya kepala sekolah dan bendahara biasanya akan mengajukan pengesahannya ke bagian dinas pendidikan. Pada saat Bapak Ibu sudah mendapatkan pengesahannya, berarti itu adalah dokumen perencanaan yang sah untuk pembiayaan Bapak Ibu 1 tahun ke depan. Secara khusus misalnya kita berbicara di tahun 2024 ini, maka Bapak Ibu tahapannya adalah mulai dari bulan Januari kemarin, itu pasti sudah mulai menyusun perencanaan-perencanaan BOSP-nya nanti tahun 2024 mau digunakan untuk apa saja. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan, kemudian sudah mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari tim markas yang di Dinas Pendidikan, Bapak Ibu bisa cetak atau tarik datanya dari aplikasi Arkas itu. Kemudian selanjutnya adalah Bapak Ibu memberikan legalitas. Biasanya ada bendahara BOSP-nya, kemudian kepala sekolah, dan yang ketiga adalah ketua komite. Setelah itu, silahkan itu yang di-scan-kan. Itu Bapak Ibu bisa pakai untuk mengisi dokumen yang ada di poin ini. Kalau yang kedua, misalnya ada dana yang lain selain BOSP, itu pun juga Bapak Ibu perlakukan hal yang sama. Berikan legalitas, kemudian dijadikan satu dengan dokumen perencanaan BOSP-nya tadi yang ada di sini. Kemudian, biasanya kepala sekolah itu punya dokumen perencanaan. Dalam 1 tahun ini nanti kepala sekolah mau buat program apa saja, itu boleh Bapak Ibu lampirkan juga di poin ini. Artinya tidak semata-mata terkait perencanaan yang berkaitan dengan pembiayaan saja. Program sekolah misalnya 1 tahun ke depan mau bikin apa, kegiatan apa, itu boleh dilampirkan juga. Walaupun sebenarnya kalau berbicara tentang program sekolah, program kepala sekolah, program guru, itu nanti akan muncul di bagian dokumen KWSP-nya. Untuk mempertegas, boleh selain muncul di dokumen KOSP, program kepala sekolah mungkin bisa ditambahkan di poin ini selain dokumen perencanaan terkait pembiayaan yang ada di satuan pendidikan. Mungkin itu ya. Saya kembalikan dulu ke Bu Suyanti, silahkan. Terima kasih Pak Sam. Berharap apa yang disampaikan Pak Sam bisa membantu buat Bapak Ibu yang bertanya di kolom chat ya. Sebelum saya beralih ke Bapak Ibu, masih ada satu pertanyaan, ini kalau saya tidak salah, di kolom chat. Izin bertanya Bapak, maksud dari tidak ada yang salah dalam pengisian atau upload dokumen, apa maksudnya tidak ada format khusus untuk suatu, maaf saya kurang ini, sebentar. Suatu, maaf, sebentar.
Pengisian upload dokumen. Ya, izin bertanya. Saya ini Pak Sam bisa lihat di kolom chat ya. Ya. Apa artinya juga format dokumen terserah kita? Apakah ada panduan khusus atau aturan baku? Ini dokumennya harus seperti ini, harus seperti itu untuk dalam proses penguploadan dokumen. Mungkin Pak Sam bisa membantu menjawab. Ya, baik. Saya tadi mengatakan betul Pak, Bu ya. Tidak ada, saya bacakan saja pertanyaannya ya. Maksud dari tidak ada yang salah dalam pengisian atau upload dokumen ini saya tadi mengatakan untuk dua konteks yang berbeda Bapak Ibu ya. Saya kembali mungkin mohon izin share screen terkait materi yang tadi sudah saya kupas Bapak Ibu. Saya bergeser ke poin yang bentar ya. Oke. Di poin yang ini Bapak Ibu. Nah, tadi saya mengatakan poin yang pertama, pada saat Bapak Ibu mengisi formulir refleksi tindak lanjut observasi kelas, itu adalah berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sendiri. Saya tadi ambil contoh misalnya kita belajar dari sumber yang ada di PMM. Ada satu modul minimal misalnya yang kita pilih. Kita sudah mengikuti videonya, kita sudah mengerjakan post-testnya, maka berdasarkan apa yang sudah kita pelajari dari modul PMM itu, itulah yang menjadi landasan untuk kita mengisi formulir refleksi tindak lanjut observasi kelas. Kenapa tadi saya katakan tidak ada jawaban yang salah? Karena si A dengan si B, mungkin inspirasi baru yang didapat itu berbeda. Walaupun mungkin modul yang dipilih sama, begitu. Makanya pada saat kita mengisi poin ini, itu tidak ada jawaban yang salah. Karena semuanya kembali dengan konteks pengalaman kita masing-masing pada saat kita mempelajari modul, baik yang ada di PMM atau di luar PMM, sebagai sarana atau alat untuk kita melaksanakan tindak lanjut observasi kelasnya. Itu yang Bapak Ibu ya, yang tadi saya katakan tidak ada jawaban yang salah begitu. Contohnya misalnya seperti ini, pertanyaan yang kedua saya ambil contoh. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau di satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Nah, misalnya itu ditanyakan kepada saya, mungkin saya menjawab A. Tapi pertanyaan yang sama misalkan ditanyakan ke Ibu Suyamti, mungkin jawabannya berbeda. Misalnya jawabannya B. Nah, itu yang tadi saya katakan, tidak ada jawaban yang salah pada saat kita mengisi formulir refleksi tindak lanjut observasi kelas. Kemudian, tadi yang kedua itu berbicara tentang